11 Maret 2026, kota Larissa di Yunani, sore hari, seorang pria mengarahkan kamera ke langit dan mulai merekam. Dia tinggal di dekat pangkalan Angkatan Udara Yunani dan memiliki hobi lama memotret pesawat militer yang mendarat di sana. Dan pada sore itu dia melihat ke atas dan tidak mengenali apa yang dia lihat. Sebuah pesawat tanpa ekor, tanpa pilot yang terlihat turun menuju landasan. Bentuknya sayap utuh seperti ikan pari gelap yang melintasi langit. Diam, sangat besar, berbeda dari apapun yang biasanya mendarat di Larissa. Apa yang baru saja ia rekam tanpa ia sadari adalah pesawat yang sedang digunakan Amerika Serikat untuk mencari target tersembunyi di dalam Iran. Secara resmi, pesawat ini tidak ada. Pentagon menolak untuk mengonfirmasi bahkan namanya sekalipun. Dan proyek ini dikembangkan dengan begitu banyak kerahasiaan sehingga selama lebih dari 1 dekade bahkan para jenderal Angkatan Udara Amerika sendiri tidak memiliki akses ke detailnya. Tapi semua rahasia ini bukan tanpa alasan. Itu ada karena 15 tahun yang lalu Amerika Serikat dipermalukan dengan cara yang mereka bersumpah tidak akan pernah ulangi lagi. Sebelum sampai pada peristiwa memalukan itu, ada baiknya memahami apa yang bisa dilakukan pesawat ini, karena disitulah ceritanya mulai menjadi aneh. Pesawat ini tidak memiliki pilot. Yang mengendalikan semuanya adalah seorang operator di daratan Amerika, seringkali ribuan kilometer jauhnya dari pesawat. Dengan jangkauan untuk melintasi benua, pesawat ini bisa beroperasi di hampir semua tempat di planet ini. Dan bisa tetap berada di udara selama 24 jam tanpa henti. Sehari penuh terbang tanpa mendarat. Terbang sangat tinggi, sekitar 20.000 meter di atas permukaan laut, sehingga dari atas sana, langit di atasnya sudah mulai tampak hitam. Kamu bisa melihat lengkungan bumi, ruang angkasa dimulai dari sana. Jangkauannya menurut perkiraan analis militer Amerika melebihi 20.000 kilometer. Untuk memberi gambaran, itu lebih dari setengah keliling bumi. Dan semua itu tanpa terdeteksi oleh radar musuh. Dia dianggap lebih siluman daripada pembom terkenal B-2. Lebih siluman daripada jet tempur F-22 dan F-35, bintang-bintang penerbangan militer Amerika. Pers telah menjuluki pesawat ini sebagai RQ-180. Dan menurut para ahli, ini adalah pesawat paling siluman yang pernah dibangun Amerika Serikat. Fungsinya pada dasarnya hanya satu, menemukan hal-hal yang sedang coba disembunyikan oleh musuh. Rudal, peluncur bergerak, markas bawah tanah, konvoi yang bergerak di malam hari. Tapi pertanyaan yang terus diajukan oleh intelijen militer di seluruh dunia sejak sore itu di Larissa, bukanlah apa yang dilakukan pesawat itu, tapi mengapa pesawat itu ada. Dan untuk memahami itu, kita perlu kembali ke suatu hari tertentu di bulan Desember 2011. Sebuah hari yang selamanya mengubah strategi militer Amerika Serikat. Itu adalah tanggal 5 Desember. Dan pada hari itu, sebuah drone Amerika yang sangat rahasia sedang terbang di dekat perbatasan Iran dengan Afghanistan. Namanya adalah RQ-170, Sentinel. Itu adalah drone mata-mata paling canggih milik Amerika Serikat pada saat itu. Model yang sama yang beberapa bulan sebelumnya telah memantau tempat persembunyian Usama bin Laden selama operasi yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda di Pakistan. Namun pada malam itu sesuatu tidak beres. Drone itu yang seharusnya kembali ke pangkalan Amerika di Afghanistan mulai turun. Drone itu tidak ditembak jatuh, tidak terkena rudal apapun. Drone itu hanya mendarat hampir utuh di wilayah Iran. Beberapa hari kemudian, Iran menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Sebuah unit perang elektronik Iran memblokir komunikasi drone dengan pangkalan Amerika. Lalu, orang-orang Iran itu menipu sistem GPS pesawat tersebut. Mereka membuat pesawat itu percaya bahwa ia sedang kembali ke markas di Afghanistan. Padahal sebenarnya, pesawat itu sedang mendarat langsung di wilayah Iran. Intelijen Amerika sampai hari ini masih mencurigai bahwa teknologi perang elektronik yang digunakan oleh Iran malam itu sebenarnya berasal dari Rusia. Drone Amerika jatuh utuh ke tangan Iran.
Salah satu peralatan militer paling rahasia milik Amerika Serikat diserahkan begitu saja. Presiden Barack Obama terpaksa meminta pesawat itu dikembalikan secara terbuka. Iran menolak. Dan sebagai jawaban simbolis atas permintaan Amerika, sebuah perusahaan Iran mengumumkan akan mengirimkan miniatur mainan drone yang ditangkap itu ke Gedung Putih. Sebuah ejekan langsung di hadapan Presiden Amerika. Pada tahun-tahun berikutnya, para insinyur Iran membongkar drone itu bagian demi bagian. Mereka melakukan apa yang disebut militer sebagai rekayasa balik. Mereka mempelajari setiap komponen untuk mengetahui bagaimana teknologi Amerika bekerja di dalamnya. Dan pada tahun 2016, mereka memperkenalkan kepada dunia salinan pesawat Amerika buatan mereka sendiri. Drone-drone Iran yang didasarkan pada teknologi yang telah mereka curi. Itu adalah salah satu penghinaan teknologi terbesar dalam sejarah militer Amerika. Dan pada saat itulah, di dalam Pentagon, keputusan diambil. Amerika Serikat membutuhkan drone mata-mata baru. Sebuah drone yang tidak bisa dijatuhkan, ditangkap atau disalin oleh negara manapun di dunia. Dan yang dijaga kerahasiaannya sedemikian rupa, sehingga jika seseorang meragukan keberadaannya, mereka akan benar. Dan yang mendapatkan kontraknya adalah Northrop Grumman, perusahaan yang sama yang beberapa dekade sebelumnya membangun pembom legendaris B-2. Mereka memenangkan persaingan rahasia melawan Boeing dan Lockheed Martin dan menandatangani kontrak pada tahun 2008. Pengembangan dilakukan di dalam Area 51, pangkalan super rahasia Angkatan Udara di Gurun Nevada, tempat yang sama di mana pesawat mata-mata legendaris lahir seperti U-2 dan SR-71 Blackbird. Penerbangan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2010 dalam keheningan mutlak, tanpa pengumuman, tanpa pers, tanpa foto. Setidaknya 9 prototip telah dibangun sebelum drone tersebut mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2017. Saat ini, para ahli memperkirakan ada lebih dari selusin pesawat ini yang terbang, semuanya dalam keheningan mutlak. Dan yang paling aneh dari semuanya, proyek ini didanai oleh apa yang disebut anggaran gelap Angkatan Udara. Itu berarti uang publik, uang dari pembayar pajak Amerika yang disetujui oleh Kongres tanpa sebagian besar anggota Kongres sendiri tahu kemana uang itu digunakan. Diperkirakan puluhan miliar dolar telah masuk ke proyek ini selama bertahun-tahun. Namun, Pentagon berhasil menjaga pesawat itu tetap tersembunyi dari sorotan publik selama 1 dekade penuh. Sampai akhirnya, pada tahun 2020, sebuah foto muncul di Instagram. Diambil oleh seorang fotografer amatir, itu adalah sebuah siluet aneh yang terbang sangat tinggi di atas gurun California dekat pangkalan udara Edwards. Dalam foto buram itu, dunia melihat RQ-180 untuk pertama kalinya. Di dalam Angkatan Udara sendiri, para insinyur yang bekerja dengan pesawat itu memberinya julukan-julukan aneh. Yang paling terkenal, kelelawar putih besar, sebuah referensi pada bentuk pesawat dan fakta bahwa prototip-prototip awal dicak putih. Tapi ada julukan kedua dan ini bahkan lebih aneh, si kakak. Nama kelelawar putih suci yang muncul di film Ace Ventura 2 dengan Jim Carrey. Si kakak. Pesawat mata-mata termahal dan paling rahasia dalam sejarah militer Amerika mendapat julukan dari para operatornya sendiri yang diambil dari nama karakter komedi tahun 90-an. Unit yang mengoperasikan drone tersebut saat ini, Skuadron Pengintaian ke-74, memiliki gambar kelelawar putih pada lambang resminya. Dan moto skuadron tersebut adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin yang berarti akses diberikan. Selama lebih dari 15 tahun, Amerika Serikat telah menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam sebuah pesawat yang secara resmi tidak pernah ada dan yang secara resmi belum pernah terlibat dalam pertempuran. Sampai akhirnya pada awal tahun 2026, penantian itu berakhir. Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran yang akan tercatat dalam sejarah. Nama operasi itu adalah Amarah Epic.
Pada hari-hari pertama, Amerika menghancurkan sebagian besar komando tinggi militer Iran, angkatan udara, dan angkatan laut negara itu. Pemimpin tertinggi Iran sendiri, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan terkoordinasi di kantornya di Teheran. Bagi Iran, ini adalah awal dari penghinaan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern negara itu. Namun, di tengah semua kemenangan cepat ini, ada satu masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Pentagon: rudal balistik Iran. Iran pada awal perang memiliki hampir 500 peluncur rudal bergerak, dan peluncur-peluncur itu adalah mimpi buruk. Bagi angkatan udara manapun di dunia, karena peluncur-peluncur itu tidak pernah berada di satu tempat saja. Banyak di antaranya adalah truk yang disamarkan, dicat agar terlihat seperti kendaraan sipil, truk pengiriman, atau kendaraan angkut biasa. Peluncur-peluncur itu bersembunyi di pangkalan bawah tanah, keluar hanya beberapa menit untuk menembakkan rudal ke Israel, lalu menghilang lagi sebelum ada yang bisa menemukan mereka. Masalah ini bukanlah hal baru. Amerika Serikat sudah pernah menghadapi masalah ini sebelumnya. Pada Perang Teluk tahun 1991, Saddam Hussein meluncurkan puluhan rudal Scud ke Israel menggunakan peluncur bergerak milik Iran. Koalisi Amerika dengan semua teknologi pada masa itu tidak pernah berhasil menemukan dan menghancurkan peluncur-peluncur itu dengan benar. Itu adalah salah satu kegagalan operasional paling memalukan dalam perang itu. Pada saat itu, kedua belah pihak masih bertempur dengan senjata yang serupa, personel, truk, radar. Namun, pada tahun 2026, simetri itu sudah tidak ada lagi. Untuk memburu target seperti ini, Anda membutuhkan sesuatu yang hingga tahun 2026, Amerika Serikat belum pernah miliki dalam konflik nyata. Sebuah mata di langit yang bisa mengawasi musuh sepanjang hari, melihat semua yang bergerak di tanah dan tidak terdeteksi. Kamu butuh RQ-180. Drone itu terbang di ketinggian 20.000 meter, menyapu tanah Iran dengan sistem radar yang disebut GMTI. Radar ini punya fungsi khusus, mendeteksi apapun yang bergerak di permukaan, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Truk yang melaju di jalan sepi pada malam hari, radar bisa melihatnya. Peluncur yang keluar dari persembunyian untuk bersiap menembak, radar juga bisa melihat itu. Semua ini secara langsung. Dan dalam kondisi apapun, siang, malam, hujan, badai pasir, semua yang dia lihat langsung dikirim ke pusat komando Amerika dan juga ke pesawat-pesawat yang sedang bertugas. Pesawat pengebom B-2 dan jet tempur F-35 menerima koordinatnya, dan merekalah yang melakukan serangan itu. RQ-180 berbeda dengan drone lainnya, tidak membawa bom maupun rudal. Tugasnya hanya satu, menemukan. Dalam 24 jam pertama operasi Amarah Epik, Iran menembakkan ratusan rudal balistik ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Itu adalah rentetan rudal balistik terbesar dalam sejarah modern. Selama beberapa hari berturut-turut, serangan Iran terus berlanjut. Namun pada hari ke-8 perang, ada sesuatu yang telah berubah. Kecepatan peluncuran rudal oleh Iran telah turun menjadi hanya 10% dari kapasitas pada hari pertama. Kekuatan rudal balistik terbesar di Timur Tengah kini hampir tidak tersisa apa-apa. Dalam 7 hari. Dan tahu bagaimana itu bisa terjadi? Sebagian karena RQ-180 berada di atas sana 24 jam sehari tanpa pernah terlihat. Setiap kali peluncur Iran keluar dari persembunyian untuk bersiap menembak, radar drone melihatnya. Koordinatnya langsung dikirim ke pusat komando dalam waktu nyata. Dan dalam beberapa menit, sebuah jet tempur F-35 atau pembom B-2 menuntaskannya. Ratusan rudal dihancurkan di dalam gudangnya, bahkan sebelum sempat dipersenjatai. Peluncur bergerak yang selama puluhan tahun dianggap hampir mustahil untuk diburu, kini berhasil ditemukan dan diserang di tengah gurun Iran sebelum sempat menembakkan rudal.
Dari hampir 500 peluncur yang dimiliki Iran di awal perang, lebih dari 300 telah dihancurkan. 70% dari seluruh kekuatan hanya dalam beberapa minggu. Misi yang sama yang mempermalukan Amerika Serikat pada tahun 1991 di Irak berhasil diselesaikan pada tahun 2026 di Iran. Namun pada tahap perang ini terjadi sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh Pentagon. Sebuah kegagalan. Pada tanggal 11 Maret 2026, RQ-180 melakukan pendaratan yang menempatkannya untuk pertama kalinya dalam 15 tahun di hadapan saksi mata sipil di siang bolong di tanah asing. Tempat itu adalah Larissa di Yunani. Dan memilih Yunani di atas kertas sangat masuk akal. Larissa berjarak sedikit lebih dari 2 jam penerbangan dari wilayah Iran. Itu adalah pangkalan NATO di negara sekutu Amerika Serikat. Ada infrastruktur, ada perlindungan, dan ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Yunani adalah salah satu negara yang paling ketat di dunia dalam hal memotret fasilitas militer. Turis sudah pernah ditangkap karena spionase, hanya karena mencatat nomor ekor pesawat di buku catatan. Dan konsekuensinya bisa berupa hukuman penjara yang lama. Secara teori, itu adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan drone tak terlihat. Tapi ada satu detail yang belum disadari siapapun. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 hanggar baru telah dibangun di Larissa, terpisah dari bagian lain pangkalan. Hanggar-hanggar itu terlalu besar untuk menampung drone Amerika biasa yang sudah beroperasi di sana. Dan mengapa hanggar-hanggar itu dibangun? Baik pemerintah Yunani maupun Amerika tidak pernah memberikan penjelasan. Para analis militer, hanggar-hanggar ini diyakini dibangun secara diam-diam untuk menampung RQ-180. Pada tanggal 11 Maret, pesawat itu harus mendarat lebih awal dari yang dijadwalkan di siang hari bolong, terlihat oleh siapa saja yang sedang melihat ke atas. Para analis militer menduga itu adalah keadaan darurat teknis. Yang lain percaya bahwa perang sudah begitu intens sehingga Amerika tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ketika media lokal Yunani menerbitkan foto-foto pertama, para reporter melakukan kesalahan yang bisa dimaklumi. Mereka mengira itu adalah pembom B2. Bentuknya memang mirip, ukurannya juga mirip. Butuh beberapa hari sampai para ahli intelijen militer mengkonfirmasi apa yang mulai dicurigai oleh kalangan ahli. Itu adalah RQ-180. Difoto dengan jelas untuk pertama kalinya. Mendarat di siang hari di sebuah pangkalan sekutu selama perang yang sedang berlangsung. Julukannya pun segera muncul. Para penggemar militer menamai pesawat yang muncul di sana sebagai Dama de Larissa. Dan disinilah kita kembali ke awal cerita. Pria Yunani itu dengan kameranya merekam hobi seumur hidupnya, berhasil menangkap gambar dalam video yang sudah diinginkan oleh dinas intelijen seluruh dunia selama lebih dari 1 dekade. Rusia, Tiongkok, Iran. Semua telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencari tahu seperti apa bagian bawah RQ-180 itu. Sensor apa saja yang dibawanya, seperti apa bentuk persis badan pesawat itu. Dan seorang Yunani di Larissa tanpa sengaja membocorkan semuanya dalam sebuah video. Dalam kasus serupa di masa lalu, orang-orang yang memotret instalasi militer di Yunani akhirnya ditangkap karena spionase. Tapi dalam kasusnya tidak terjadi apa-apa. Tidak ada otoritas Yunani atau Amerika yang mengambil tindakan apapun. Video itu tetap tayang, menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi gambar paling detail yang pernah dipublikasikan dari drone paling rahasia milik Amerika Serikat. Dan di sini muncul pertanyaan, mengapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Kemungkinan besar karena pada saat itu kerusakan sudah terjadi. Tindakan apapun hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar, yang melampaui si Yunani dan kameranya. Mengapa Amerika Serikat mengambil risiko sebesar itu? Faktanya, RQ-180 tidak dibangun dengan Iran sebagai pertimbangan. Pesawat itu dibuat dengan memikirkan musuh yang jauh lebih besar. Tiongkok. Tiongkok saat ini memiliki ribuan rudal balistik bergerak, persenjataan nuklir yang terus berkembang, dan tentara yang sedang dimodernisasi dengan cepat. Dan dalam kemungkinan konflik di masa depan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, RQ-180 akan menjadi bagian utama dari strategi Amerika untuk menemukan dan menetralkan persenjataan tersebut.
Menggunakan drone itu terhadap Iran secara teori adalah sebuah pemborosan. Itu berarti mempertaruhkan aset paling rahasia negara dalam konflik yang tidak utama, padahal sebenarnya seharusnya disimpan untuk perang yang belum terjadi. Tapi Pentagon menerima risiko ini. Dan itu menunjukkan beberapa hal ya. Itu menunjukkan bahwa perang di Iran lebih serius daripada yang diakui oleh pernyataan resmi. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat bersedia mengorbankan rahasia terbaik mereka demi menang di sana. Dan itu juga menunjukkan mungkin bahwa Pentagon tahu bahwa dalam waktu dekat mereka akan membutuhkan drone yang lebih canggih lagi. Sesuatu yang masih tersembunyi, yang belum pernah dilihat dunia. Karena itulah logika anggaran gelap Amerika. Sementara publik mengenal RQ-180, di dalam Area 51, seseorang sudah mengerjakan penerusnya. Sanyonya dari Larissa telah keluar dari bayang-bayang. Dan sekarang dia terbang setiap hari di langit Iran. Tapi kelelawar putih berikutnya yang belum pernah kita lihat. Yang satu ini mungkin adalah kisah yang sebenarnya. Dan disitulah saya ingin tahu pendapat Anda. Jenis perang seperti ini, di mana salah satu pihak memiliki drone tak terlihat yang terbang di ketinggian 20.000 meter, dan pihak lain bertarung dengan truk-truk yang disamarkan bersembunyi di padang pasir. Apakah ini masih bisa disebut perang? Atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu, bagikan ke seseorang yang juga suka memahami hal-hal di balik layar seperti ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.